Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 Desember 2020 terjadi pengepungan di rumah kediaman Ibunda Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah kejadian itu kemudian Ibunda Bapak Mahfud MD ini diungsikan. Ya kita tahu sendirilah, seandainya itu orang tua kita lalu bagaimana reaksinya. Tentu pasti akan merasa tidak sangat nyaman sekali. Dan tentu ada rasa khawatir dan was-was, juga takut. Oleh karena itu beliau diungsikan. Nah, masa yang datang ini bukan hanya menggeruduk saja, bukan hanya mengepung atau mendemo saja, tapi juga dengan memberikan ancaman. Sebagaimana berita yang diupdate dari Kompas TV. Masa yang berdemonstrasi di depan rumah Menko Polhukam Mahfud MD di Kelurahan Bugih, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa 1 Desember 2020, rupanya turut menyerukan ancaman. Hal tersebut diakui keponakan Mahfud MD, Saiful Hidayat. Menurutnya, massa mengancam akan membakar rumah Mahfud MD jika Rizik Syihab dipenjara. Ini ada di Kompas TV yang baru rilis pukul 23.17 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi berita ini sangat baru, sangat update sekali. Jadi tujuannya mereka itu tidak hanya mendemo tapi juga memberikan ancaman, mempersekusi andai saja ada usaha penangkapan kepada Habib Rizik Syihab, mereka akan mengancam membakar rumah ibunda dari Bapak Mahfud MD. Tapi kalau kita melihat ini, apa esensinya, apa hubungannya dengan ibunya Pak Mahfud? Cobalah ya, kalau kita punya pikiran jernih, andai saja kita memiliki masalah dengan orang lain, kemudian ibu kita dilibatkan, bagaimana perasaan kita? Apalagi tentu ibunya Pak Mahfud ini sudah sangat sepuh ya, sudah sangat sepuh dan harusnya kita hormati. Kalau Anda memiliki masalah dengan Pak Mahfud MD, maka seyogyanya secara jantan Anda menyelesaikannya dengan Pak Mahfud MD. Jangan membawa-bawa keluarganya, apalagi ibunya Pak Mahfud MD yang notabene sudah sepuh. Ya Allah, ya Allah. Ini kelakuan siapa coba? Rasulullah sendiri ketika perang beliau memaklumatkan, melarang kepada para sahabatnya untuk melibatkan anak kecil. Merusak tanaman, merusak tumbuhan, melibatkan perempuan dan orang tua. Lah ini orang demo sudah berani untuk memberikan ancaman membakar rumah seseorang. Tentu tidak etis sekali. Dan tentu ini bukan ajaran Islam, bukan. Bakar-membakar itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Nah, menanggapi hal ini, Pak Mahfud MD menjawabnya dengan sangat tegas. Lah kita tahulah bagaimana karakternya Pak Mahfud MD. Beliau ini ahli hukum, beliau profesor, dan tentu beliau sangat paham apa yang harus dilakukan. Bagaimana jawaban beliau? Saya bacakan. Di Twitter beliau yang baru-baru saja ya, mungkin tadi malam beliau men-tweet, "Saya selalu berusaha menghindar untuk menindak orang yang menyerang pribadi saya, karena khawatir ego dan sewenang-wenang karena saya punya jabatan." Sangat bijak sekali. Beliau tidak akan menindak orang yang menyerang pribadi beliau. Artinya, entah beliau diejek seperti apa, beliau masih slow, enjoy, santai. Karena yang diserang pribadi beliau, tidak masalah. Saya siap tegas untuk kasus lain yang tak merugikan saya. Tapi kali ini mereka mengganggu ibu saya, bukan mengganggu Menko Polhukam. Ini adalah sebuah ultimatum yang tegas dari Pak Mahfud MD. Mereka sedang berhadapan dengan Mahfud MD, bukan dengan Menko Polhukam. Mereka telah mengganggu ibu kandung dari Bapak Mahfud MD. Jadi, selaku anak sudah wajar untuk membela harkat dan martabat orang tuanya.
Saya sangat mendukung sekali tindakan Pak Mahfud MD ini. Tapi ingat, beliau bertindak bukan sebagai Menko Polhukam, tapi sebagai anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Kalau Anda bayangkan, kalau Anda di posisi Pak Mahfud MD, bagaimana? Dulurku semuanya bisa menjawab? Kalau ada orang tua kita disangkut pautkan dengan masalah pribadi kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Maka sebagai anak, tentu kita akan membela mati-matian bagaimana kehormatan orang tua harus kita jaga. Kita akan saksikan bagaimana episodenya, dan semoga tetap Indonesia dalam koridor damai, dalam kondisi yang kondusif. Dan orang-orang yang bertingkah laku sewenang-wenang seperti ini memang seharusnya ditindak tegas. Mentang-mentang memiliki masa yang banyak, kemudian mempersekusi orang yang tidak memiliki masa. Mempersekusi orang tua, mempersekusi wanita. Apalagi ibu-ibu yang sudah sepuh, yang harusnya kita hormati. Demikian dulur, semoga keluarga Pak Mahfud MD diberikan ketenangan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan masalah ini segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.